Kenanga harum di pagi hari, pergi ke taman memetik Kamboja. Suara rakyat menentukan arah negeri, pemilu kuat karena partisipasi warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nuri Sartika, di podcast KPU Provinsi Riau yang bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Podcast kita merupakan ruang diskusi dalam membahas isu-isu tentang demokrasi, kepemiluan, dan juga partisipasi masyarakat. Nah, teman-teman pemilih, pada episode kali ini kita akan membahas tentang partisipasi masyarakat yang merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemilu dan juga pemilihan kepala daerah. Nah, tema kita kali ini adalah peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu. Seperti yang kita ketahui, teman-teman pemilih, bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pelaksanaan pemilu maupun juga pemilihan kepala daerah. Semakin tinggi partisipasi pemilih, maka akan semakin kuat legitimasi hasil dari pemilu tersebut. Kita telah bersama narasumber kita siang ini. Beliau merupakan anggota KPU Provinsi Riau yang membidangi divisi Sosdiklik, Parmas, dan SDM, Bapak Nugroho Noto Susanto. Siang, Pak. Siang, Kak Nuri. Biasa disapa apa nih, Pak, oleh teman-teman? Ada yang manggil Mas Nugi, Bang Oke. Nugi gitu. Oke, Kalau baiklah. pas pelantikan dulu dipanggil Nugroho Noto Susanto. Oke, baik, Pak. Mungkin lebih akrabnya kita panggil dengan Pak Nugi ya. Boleh. Oke, baiklah. Teman-teman pemilih, mungkin kita akan langsung saja berdiskusi dengan beliau karena beliau merupakan anggota KPU Provinsi Riau yang telah dari tahun 2019 membidangi tentang Sosdiklik, Parmas, dan SDM ini. Pak, boleh cerita sedikit Siap. sebelum bergabung dengan KPU, kesibukannya apa gitu, Pak? Iya, dulu saya banyak bergerak di dunia aktivisme ya. Saya pernah aktif di organisasi, aktivis mahasiswa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sampai di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian saya juga melakukan pendampingan sebagai advokat petani, tapi konsentrasinya banyak di non litigasi. Kemudian sebelum di KPU Provinsi Riau, saya juga berkiprah sebagai tim ahli di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang berkantor di Jakarta Pusat. Oke, berarti Gitu. Bapak sudah lama ya, Pak, berkecimpung di dunia kepemiluan ini gitu Ya, ya? dulu waktu di Jogja sempat juga sebagai relawan pemantau pemilu, yaitu di JPPR. JPPR Oke. ini Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, salah satu lembaga pemantau yang berdiri dalam konteks reformasi di Indonesia dan sampai sekarang masih eksis. Oh, oke. Ya. Nah, teman-teman pemilih, kita nggak salah ya dalam memilih narasumber kita kali ini. Nah, Pak, mungkin kita langsung saja. Menurut pandangan Bapak, bagaimana peningkatan atau bagaimana sih partisipasi masyarakat Provinsi Riau pada saat pemilu dan juga pilkada kemarin, Pak, tahun 2024? Iya, ini menarik ya pertanyaannya Kak Nuri ini. Karena kalau kita baca dari sisi data, pergerakan atau pergeseran partisipasi pemilu itu tampak berbeda gitu. Oh, Misalnya berbedanya gini, gimana, Pak? kalau di konteks pilkada gitu ya, sejak dari misalnya pemilihan gubernur 2013, 18 dan terakhir 2024, itu trennya naik gitu. Oh, oke. Dari misalnya 54% di 2013 naik jadi 58% pada 2018. Kemudian 2024 dia di 59%, hampir ke 60. Naik berarti ya, Pak Naik. ya? Oke. Tapi di konteks pemilu dia fluktuatif gitu. Pernah pada suatu ketika dia naik tapi dia turun lagi. Dia naik turun lagi gitu. Misalnya pemilu 2024 itu tingkat partisipasi pemilih di Provinsi Riau mencapai 77%. Oh, ya. oke. Tapi di 2019 itu mencapai 84% gitu. Oh, jauh Jadi berarti ya, Pak? dia turun gitu. Oh, dari 80 ke 84 ke 77%. Oh ya, jadi turun Dari ya. 19 ke 2024. Tapi di konteks pilkada gitu ya, pemilihan kepala daerah dari 13, 18 ke 24 dia mengalami kenaikan. Nah, gitu loh. menurut Pak Nugi sendiri, untuk yang di pemilu nih, kan menarik kita lihat ya, Iya. di pilkada dia bisa naik. Apa sih yang mempengaruhi, Pak, untuk yang sisi pemilu? Kenapa bisa ada penurunan di tahun 2019 ke 2024 gitu, Pak? Saya melihat gini ya, partisipasi itu tidak bisa dilihat hanya dari satu sektor
berupa apa saja yang sudah dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Betul betul. KPU sudah berbuat, Bawaslu berbuat, begitu untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Tapi perlu kita baca dengan lanskap yang lebih luas, bagaimana sebenarnya partisipasi pemilih itu dipengaruhi. Nah, faktor tertentu misalnya kandidat. Calon itu juga sangat berpengaruh dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih gitu ya. Lalu bagaimana persepsi publik terhadap kandidat itu Betul. juga sangat berpengaruh. Saya membaca di 2019 itu kan pada periode keduanya Pak Joko Widodo, lalu pada saat itu Pak Prabowo sebagai kontestan juga, kandidat juga begitu. Saya melihat di situ persepsi publiknya kuat sekali dengan petahana gitu ya. Sehingga mungkin euforia publik terhadap kandidat juga kuat gitu ya. Nah, kemudian kan ada juga fenomena apa ya, kalau Kak Nuri ingat masih ada fenomena 212 gitu ya, yang mencuat pada saat itu. Kelompok kalangan Islam begitu terkonsolidasi ingin aktif pada ruang politik elektoral. Begitu pula sebaliknya, kelompok pemilih yang tidak berbasis kepada keagamaan mengkonsolidasi diri juga gitu. Jadi satu muaranya ke Pak Jokowi dan satu muaranya ke Pak Prabowo pada saat itu. Dan pada saat itu secara perhitungan rekapitulasi suara Pak Jokowi mengungguli Pilpres, tapi dua karakter voter itu terkonsolidasi dengan masif sehingga 2019 pemilih mengalami peningkatan yang luar biasa. Betul, karena sama-sama ingin naik ya Pak. Sama-sama ingin menaik. Persis seperti terjadi pada pemilihan kepala daerah 2017 di DKI Jakarta pada saat itu, di mana ada gelombang juga ya, dua kubu ini. Dan sebenarnya pemilu 2019 kan masih dipengaruhi juga oleh fenomena pilkada DKI. Satu sisi pada saat itu ada Pak Ahok ya, yang ingin maju, dan di satu sisi ada Pak Anies Baswedan yang juga ingin maju. Dan rekapitulasi suara pada saat itu unggullah saudara Anies Baswedan. Tapi ini kan dua gelombang pendukungnya luar biasa gitu, mengkonsolidasi relawan dan seterusnya. Nah, yang mau saya katakan di situ adalah bahwa partisipasi pemilih itu tidak ditentukan tunggal oleh kemampuan dari penyelenggara pemilu. Tapi yang paling penting, the most important thing adalah sesungguhnya kandidasi. Kandidat itu sendiri. Betul. Gitu. Nah, di sini Pak, Bapak kan tadi menyebutkan kandidatnya nih. Gitu. Tapi kita sebagai penyelenggara juga akan dipandang oleh masyarakat. Sejauh mana peran kita dalam memberikan atau membangkitkan partisipasi masyarakat tersebut untuk ikut memilih pada saat hari H gitu. Nah, dalam sudut pandang Bapak atau Bapak sebagai ketua divisi Sosdiklik Parmas di KPU, apa strategi yang sudah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau Pak dalam peningkatan partisipasi tersebut gitu? Iya, pandangan Kak Nuri tadi benar ya. KPU ini punya situasi dilema juga ya. Kalau partisipasinya tinggi sering tak dipuji gitu ya. Tapi kalau partisipasi rendah sering juga kadang kita dapat caci gitu. Tapi kita tidak masalah, kita tidak pernah kita tidak goyang karena pujian dan juga tidak tumbang karena cacian. Jadi tetap saja kita selalu bekerja sebagaimana tadi disampaikan oleh Kak Nuri terkait dengan strategi apa yang sudah KPU lakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, kita ini ada dalam era digital. Jadi KPU Riau dan KPU pada umumnya tentu melakukan dua strategi besar ya. Satu, menyasar masyarakat pemilih langsung pada situasi tatap muka langsung gitu, atau strategi sosialisasi secara langsung. Nah, satu lagi model strategi sosialisasi secara tidak langsung dengan pendekatan digitalisasi gitu. Nah,
pada konteks pemilu 19 dan pemilu 2024, begitu juga dengan pilkada 2024 yang kemarin sudah kita laksanakan, KPU Provinsi Riau melakukan grand design bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih. Strategi pertama adalah membangun satu perspektif yang sama atau paradigma yang sama kepada penyelenggara pemilu dengan yang ada di Riau ini, Kap Kota sampai ke PPK dan PPS, bahwa KPU punya satu tugas untuk meningkatkan partisipasi. Dan meningkatkan partisipasi itu artinya ada aspek kualitas di satu sisi dan ada aspek kuantitas di sisi yang lain. Kedua-duanya harus kita jalankan gitu, sehingga orientasi kita tidak hanya pada numerik saja, tapi juga pada aspek kualitas. Kualitasnya, betul. Setelah konsolidasi, bahasa sederhananya konsolidasi penyelenggara pemilu kita lakukan, baru kita turun melakukan pergerakan. Kita melakukan sosialisasi di kalangan pedesaan, ke kalangan wilayah-wilayah yang sulit ditempuh. Kita masuk ke wilayah-wilayah marginal, kalangan kaum atau suku-suku yang ada di pedalaman gitu ya. Itu kita datangi langsung. Ada di Talang Mama, ada di Sakai, kemudian ada di Bonai gitu ya, dan ada di misalnya di Bengkalis, di Meranti itu ada suku Akit gitu ya. Itu kita datangi semua. Dan itu tidak hanya provinsi. Kami juga meminta kepada kawan-kawan di KPU Kabupaten Kota dan bawah untuk melakukan sosialisasi. Kita juga datangi semua eksponen gerakan kelompok perempuan gitu ya. Nah, kelompok perempuan kita datangi, baik itu kita undang maupun kita juga datang ke kantong-kantong organisasi itu gitu. Kemudian anak-anak muda, pemilih pemula gitu ya. Pemilih pemula kemarin ada sekitar 488.844 orang di pemilu 2024. Itu angka yang cukup signifikan kan. Itu kita juga datangi. Bahkan KPU Riau itu membuat imbauan untuk mencoblos langsung ke sekolah-sekolah. Jadi semua sekolah yang ada di Riau ini, SMA sederajat itu kita buatkan banner atau spanduk untuk mengingatkan mereka menggunakan hak pilih. Tidak cukup hanya di situ, termasuk terminal, kemudian pelabuhan, bandara ya, titik-titik strategis, simpang-simpang perjalanan yang strategis, misalnya di daerah Panam kalau di Pekanbaru tuh orang mau ke Kampar, mau ke Rokan Hulu pasti lewat situ. Betul, yang keramaian ya Pak ya? Keramaian ya. Betul. Orang yang mau ke Siak kita taruh di Rumbai itu. Orang yang mau ke Siak, mau ke Meranti, mau ke Bengkalis, ke Dumai itu pasti lewat situ gitu ya. Betul. Lalu di Simpang 3 ini orang yang mau ke arah Marpoyan ini ada yang mau ke Pelalawan, mau Inhu, ke Inhil. Lalu di sebelah sana dekat Arhanud mau ke Kuantan Sengingi itu juga kita pasang. Jadi wilayah strategis yang kita buat model baliho besar itu juga kita pasang. Belum lagi ini iklan di media massa, media cetak, media elektronik, media apalagi ya. Itu semua kita termasuk radio dan televisi ya. Betul. Itu juga kita sampaikan iklan untuk menggunakan hak pilih. Termasuk juga media online. Daring itu banyak sekali, ratusan media online kemarin kita himpun, kita konsolidasikan, kita sampaikan di situ beberapa kali forum pertemuan, lalu kita juga membuat iklan juga. Jadi tidak hanya sosialisasi ke kelompok media tapi juga iklan. Rasa-rasanya kalau ikhtiar kita untuk menggugah para pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya secara sadar, tidak dalam konteks dimobilisasi, tapi betul-betul karena sadar, itu sudah kita lakukan. Ya. Termasuk Kap Kota, PPK, PPS itu juga sudah melakukan semuanya. Karena sudah langsung ke bawah ya Pak, kita menyampaikan ke bawah tim kita bahwa semuanya harus disentuh gitu. Dari daerah terluar, kemudian kelompok marginal gitu. Nah, sekarang Pak, strateginya kan tadi sudah sangat menurut saya ya Pak gitu kan, atau juga mungkin menurut pandangan teman-teman pemilih bahwa itu semua sudah maksimal, bahwa dari segi pemberitahuan secara langsung, tatap muka, mengunjungi sekolah-sekolah gitu kan, itu telah dilaksanakan. Nah, mungkin Pak ke depannya ada perubahan strategi kah atau berupa apa lagi yang mungkin perlu ditingkatkan oleh KPU Provinsi Riau dalam menggugah para pemilih menggunakan hak pilihnya ke TPS Pak? Gitu. Ya, kalau
kita ambil, konteks pemilu 2024 kemarin gitu ya. Betul. Memang di pemilu kita mengalami penurunan, tapi di pilkada mengalami kenaikan, tapi kenaikannya juga tidak banyak, hanya 1-2% saja gitulah ya. Perlu juga ditelaah terkait dengan tahapan pemilu dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak di tahun yang sama gitu. Oke. Pemilu dilaksanakan di bulan Februari, 14 Betul. Februari 2024, kemudian pilkada dilaksanakan di 27 November November. 2024. Dari aspek pemilih, ini ada juga semacam, kejenuhan ya, kejenuhan dari pemilih, belum lama, nyoblos sudah nyoblos lagi. Oke. Iya, kalau yang dia coblos sesuai dengan ekspektasinya dia gitu Iya, ya. betul. Yang sudah dicoblos di pemilu nih, ada mungkin yang tidak sesuai dengan Iya, ekspektasinya hasilnya gitu, ya, Pak. hasilnya gitu. Iya. Kok gini gitu kan, Iya. dulu janjinya begitu misalnya Iya. kan dia bisa saja kecewa kan, Betul. bisa saja kecewa gitu. Psikologis itu sepertinya banyak sedikit mempengaruhi ya, Pak, Mempengaruhi. untuk yang pilkada. Sehingga akhirnya, orang malas datang ke TPS gitu. Nah, itu satu sisi. Nah, yang kedua juga, sebenarnya ya, kalau kita punya banyak waktu di pilkada kemarin untuk bergerak di sosialisasi, mungkin saja peningkatannya lebih banyak lagi gitu. Oh, gitu. Saya melihat waktu kita untuk sosialisasi itu terlalu pendek. Oh, yang kemarin tuh Ya, waktunya terbatas ya, Pak? terbatas. Di sisi lain kita diperhadapkan dengan tahapan lain yang sama pentingnya, yaitu Betul. kampanye. Di mana di saat kampanye itu ada tugas KPU yang luar biasa menyita perhatian, waktu, energi, yaitu Betul. kampanye di, yang disebut dengan metode debat publik. Nah, debat publik itu kita laksanakan 2 kali lagi kemarin. Secara langsung atau live mengundang media, nasional dan lokal. Ini membuat akhirnya konsentrasi kita di aspek pergerakan sosialisasi jadi tertunda atau terhambat gitu kan. Oke. Karena Tidak kita maksimal lebih gitu ya, Pak, fokus ya? ke debat kandidat, karena Betul, debat publik betul. ini tanggung jawab, publiknya besar gitu Betul. ya. Kita dituntut profesional di situ, kita dituntut profesional itu artinya medianya menyiarkan secara baik, moderatornya juga harus oke, pertanyaannya juga menjawab persoalan dan lain-lain. Nah, di sisi lain, kita juga dibutuhkan apa ya, sikap, berada di tengah ini, netralitas ya. Betul. Karena kandidat banyak, LO-nya juga kritis-kritis gitu, Iya, apalagi betul. tingkat provinsi kan. Iya, Pak. Itu memang butuh, Masya Allah ya, konsentrasi dan energi yang luar biasa gitu. Nah, Gitu. menyambung sedikit Pak dari yang Bapak bilang tadi bahwa, sebenarnya tidak tanggung jawab tunggal di kita Iya. sebagai penyelenggara pemilu di sini yaitu KPU. Iya. Nah, KPU sendiri Pak sejauh ini, pasca pemilu kemarin ataupun pilkada, itu sudah ada Pak, melakukan komunikasi dengan, pihak lain gitu. Misalnya seperti, dinas-dinas pendidikan atau mungkin juga dengan, pemangku kepentingan lainnya yang bisa membantu atau juga menyebarluaskan bahwa penting sebenarnya, masyarakat tahu bahwa menggunakan hak pilih itu adalah, poin penting tegaknya pemilu dengan hasil yang memiliki legitimasi kuat gitu, Pak. Itu bagaimana, Pak? Iya, KPU selalu menjaga hubungan kelembagaan yang baik. Para pihak seperti tadi disebut dinas pendidikan, kemudian Kesbangpol ya, kemudian Bawaslu, partai politik di sisi lain ya, kemudian NGO, lembaga-lembaga pemantau yang eksis di Provinsi Riau, rekan-rekan media, masyarakat sipil, itu kami selalu jaga hubungan baiknya begitu. Hanya saja memang kan, pasca tahapan selesai pemilu dan pilkada, kita merasakan ya, misalnya, dari sisi budgeting terasa kita mengalami efisiensi yang luar biasa signifikan. Kemudian, gairah publik untuk konteks pemilu juga mengalami penurunan karena tidak dihadapkan langsung dengan tahapan tersebut gitu ya. Konsentrasi para pihak, terutama di level politik, bagi yang mereka terpilih kemarin baik di DPRD, DPR RI, DPD gitu ya, mereka konsentrasi dengan tugas-tugas mereka di legislatif atau di eksekutif gitu. Nah, bagi partai yang tidak terpilih, mungkin mereka sedang konsolidasi di internal atau cooling down dulu gitu ya.
Nah, tapi memang bagi saya setuju bahwa, election atau demokrasi ini memang harus dirawat, Mhm, dijaga, dan pasca tahapan pemilu atau pilkada itu memang mestinya konsentrasi negara, masyarakat itu pada aspek penguatan pendidikan pemilih gitu, mhm, pendidikan politik gitu loh. Karena kita berharap ada kualitas demokrasi yang mhm, substantif, kan ini yang sering dikritik oleh banyak orang bahwa demokrasi kita masih pada level prosedural, mhm, tidak banyak di level substantif. Tapi tidak sejalan dengan seberapa jauh upaya pendidikan politik yang kita lakukan. Berapa anggaran yang dialokasikan untuk melakukan pendidikan politik mhm, di banyak sektor, apakah penyelenggara pemilu, partai politik, Kesbangpol gitu ya, dan lembaga-lembaga lain yang concern di isu-isu kepemiluan. mhm, Ingat, pemilu itu tidak hanya milik KPU, gitu ya. betul, Jadi pemilu itu milik semua dan ia adalah bagian dari, satu ijtihad besar yang dilakukan oleh, the founder, mhm, pendiri negara untuk menyatukan kehidupan berbangsa kita. Maka kemudian di pemilu itu kita kenal sebagai upaya sebagai atau sarana untuk melakukan integrasi bangsa gitu. iya, Coba bayangkan kalau suksesi kepemimpinan politik dilakukan dengan cara militeristik begitu kan. mhm, Maka kalau dengan logika seperti itu, maka siapa yang bisa punya senjata, yang pegang senjata, yang punya rudal gitu ya. Ada yang menang gitu. betul. Nah, Eee, eee, tadi tertarik Pak dengan pernyataan Bapak bahwa menyampaikan, partisipasi itu, sebagai bentuk juga agar terciptanya demokrasi secara substantif Bapak iya, bilang. Nah, dan juga melalui pendidikan politik. iya, Nah, apa sih Pak, maksudnya bagaimana caranya pendidikan politik ini bisa sampai ke masyarakat Pak? Dan mmm. masyarakat seperti apa yang perlu, memiliki tentang pendidikan politik ini gitu Pak? Iya, bagi saya semua masyarakat, Oke, ya masyarakat, di akar rumput ya, mhm, kalau sosiologi itu ada yang menyebut kelas menengah, kelas atas, kelas iya, bawah, bagi saya semua masyarakat lah ya. mhm, Kalau sektor pekerjaan macam-macam, ada kaum buruh, kaum tani, nelayan, guru ya, mhm, pegawai juga, dan seterusnya termasuk, dosen, mahasiswa, pelajar, eee, semua sektor itu perlu pendidikan politik. mmm, Ada salah satu intelektual di, Jerman mengatakan, mhm, ada satu kebutaan yang lebih berbahaya daripada hanya sekedar buta fisik gitu. mhm, Buta fisik, itu dia mungkin tidak bisa membaca secara langsung, tidak bisa melihat, tapi dia masih bisa mendengar, mhm. dia masih bisa mendengar penjelasan orang, tapi ada satu buta yang lebih berbahaya itu buta politik. Apa itu Pak? Buta politik itu orang tidak tahu bahwa banyak sekali ruang kehidupan itu yang ditentukan lewat keputusan-keputusan politik, gitu Mmm, loh. oke, Keputusan politiklah yang mempengaruhi misalnya, kriteria kecantikan mhm, gitu ya. iya, Keputusan politiklah yang bisa mempengaruhi, kriteria pendidikan. Keputusan politiklah yang mempengaruhi harga-harga di pasar gitu kan. betul, Keputusan politiklah yang membuat, rumah tangga itu bisa langgeng atau tidak langgeng gitu. Sampai ke mmm, sana, sampai urusan yang sangat privat pun itu bisa diputuskan lewat politik gitu loh. makanya jangan Maka buta politik ya Pak? maka rakyat, Mhm, the people yang merupakan bagian dari, akar atau basis daripada demokrasi yang kita sebut demos and kratos itu kan demos itu kan rakyat, the mhm, people, umat gitu. mhm, Kratos itu pemerintahan, logika di pemerintahan gitu, tapi ini rakyat. Rakyatlah yang menentukan arah republik ini mau seperti apa. mhm, Nah, bayangkan kalau rakyat ini yang akan menentukan masa depan bangsa lewat pemilu itu, dia tidak tahu bagaimana datangnya kebijakan. Kebijakan dibuat oleh orang. Orang ini manusia politik. mhm, Manusia politik ini ditentukan oleh pikiran-pikirannya, ideologi-ideologi di belakangnya, kekuatan-kekuatan apa yang ada di belakangnya. mhm, Rakyat perlu tahu itu. Sehingga dia bisa mmm, membedakan. Kalau si A dia memimpin, dia akan membawa model pikiran, gagasan, program seperti ini. mhm, Kalau yang si B memimpin, dia akan punya gagasan, pikiran seperti itu, misalnya betul, gitu ya. betul, Nah, rakyat harus sampai ke sana. Karena itu pendidikan politik itu perlu dilakukan
sedini mungkin, Mhm. maka dari tingkat pelajar perlu dilakukan, mahasiswa perlu dilakukan, sampai juga sudah sampai pada level dewasa. Oke. Maka ada istilah pendidikan orang dewasa itu ya. Iya, betul betul. Seperti itu. Nah, Pak, berarti kan sudah jauh nih, Ya. maksudnya langkah yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Riau, apalagi khususnya Bapak yang membidangi divisi, sosialisasi pendidikan pemilih dan juga partisipasi masyarakat. Nah, selama Bapak berkecimpung di divisi ini Iya. dan juga telah melaksanakan yang, beberapa strategi tadi, sebenarnya apa tantangan paling berat di lapangan dalam menggugah masyarakat atau agar partisipasi ini meningkat? Jadi sehingga masyarakat mau menggunakan hak pilihnya pada hari H gitu, Pak. Apa yang paling berat menurut Bapak tantangannya? Menurut saya tantangan yang paling berat itu adalah apatisme. Kalau rakyat sudah sampai pada level apatisme, Mhm. maka akan terjadi apolitik. Kalau sudah terjadi apolitik, maka dia sudah tidak punya urusan lagi dengan perkembangan masa depan republik. Oke. Nah, perlu ditelaah oleh para peneliti dunia kampus, NGO gitu. Kenapa apatisme itu muncul? Kenapa apolitik itu muncul gitu. Nah, di antara penyebab yang saya baca dari artikel-artikel koran, Kompas misalnya atau di Tempo atau ada opini gitu sering saya baca. Di antara yang menyebabkan apatisme itu adalah distrust. Distrust Terhadap? pemimpin politik Oh. gitu. Kalau distrust ini sudah terjadi dari masyarakat kepada pemimpin politik, ini alarm tanda bahaya sudah harus dinyalakan gitu. Artinya apa? Perlu dilakukan segera dalam konteks seperti tadi, perlu dilakukan segera refleksi dan komunikasi politik yang baik. Ada refleksi bagaimana sebenarnya perjalanan kepemimpinan politik di tanah air. Sudahkah kepemimpinan political leadership kita berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan? Karena kepemimpinan politik kita harus bawa ke konteks cita-cita kemerdekaan. Karena cita-cita kemerdekaannya adalah pikiran-pikiran politik para the founder Republik Indonesia. Oh, kita ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Sudahkah kepemimpinan politik kita mengarah kepada upaya yang sangat serius dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa? Berapa IQ Indonesia di Asia Tenggara? Berapa IQ kita di dunia global? Ternyata masih jauh. Kita masih di urutan 98. Pertama jauh, masih ada Cina di atas nomor 1, ada Korea, ada Jepang, ada Iran yang lagi perang ini sama Amerika. IQ-nya nomor 4 sedunia. Kita masih jauh. IPM kita, indeks pembangunan manusia kita masih jauh. Artinya salah satu cita kemerdekaan bangsa adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini masih jadi PR. Misalnya gitu ya. Ada lain-lain lah. Saya kalau cerita soal cita-cita kemerdekaannya di banyak sekali ya. Menciptakan perdamaian dunia, kemudian kesejahteraan. Kembali lagi ya Pak, tujuan negara ini apa? Tujuan negara kita itu apa ya? Sehingga memberikan efek domino jadinya ya Pak. Betul. Jangan sampai ada stagnasi partisipasi. Gitu. Apatisme itu udah posisi yang paling berat. Stagnasi aja udah nggak boleh. Stagnan itu artinya rakyat sudah hampir nggak percaya sama pemimpin politik. Nah, ini repot. Makanya partisipasi itu dalam konteks kepemiluan itu tidak hanya pada saat sedang, tapi juga post. Makanya ada siklus pemilu itu pre-election, election sendiri, lalu post election. Nah, yang paling sering tidak respon atau jarang kita lakukan adalah pasca pemilu. Kita mau ngapain nih masyarakat sipil? Mau ngapain ini penyelenggara pemilu? Partisipasi seperti apa? Jawabannya adalah kontrol. Before election kita sampaikan ini informasi kepemiluan. Betul. Gitu kan. Ini data yang mau kita coblos orang-orangnya gitu ya. Lalu ada hari H. Hari H itu apa? Yang coblos. Siapa yang terpilih, yang terbaik untuk masyarakat? Datanya sudah muncul hasil gitu. Setelah itu apa?
tadi kontrol. Kontrol supervisory itu penting gitu. Nah, inilah mungkin yang selama ini agak jarang dilakukan oleh publik gitu. Oke. Nah, Pak, sebagai penutup, Ya. podcast kita pada episode kali ini, boleh Bapak, berikan pendapat atau mungkin juga ajakan bahwa seberharga itu, masyarakat kita untuk yang pertama melek politik, yang kedua juga hak pilih itu ternyata bukan sesuatu yang melekat, tapi memang harus digunakan gitu oleh masyarakat kita, khususnya di Provinsi Riau ini. Silahkan, Pak. Iya, saya kira kita sudah sampai pada, perjalanan finish ya, dan tidak ada perdebatan yang cukup signifikan bahwa demokrasi di Indonesia yang kemudian instrumennya adalah pemilu merupakan ijtihad terbaik para pendiri bangsa ini. Kita tidak menginginkan suksesi dilakukan dengan cara, militeristik, junta militer, itu tidak. Mhm, Kenapa? Karena itu sangat tidak bagus, pasti bergejolak dan berdarah-darah. mhm, Kita ingin suksesi yang dijalankan dengan cara damai, peace succession. Dan suksesi secara damai itu dilakukan dengan pemilu. Pemilu yang baik ditandai dengan adanya pemilih yang cerdas, kandidat yang kredibel, proses atau prosedur pemilu yang profesional, mhm, akuntabel. mhm. Nah, maka kepada rakyat, di Indonesia pada umumnya dan, penduduk di Riau pada khususnya, mari kita tingkatkan terus kesadaran, awareness kita sebagai Mhm, warga negara tentang pentingnya pemilu. mhm, Karena itu adalah satu-satunya atau mungkin salah satu hak yang dimiliki oleh rakyat yang merupakan, hak paling tinggi sebagai warga negara yang diberi oleh konstitusi. Mari kita gunakan sepenuhnya secara, kritis dan berkesadaran. Nah, semoga, demokrasi kita tetap berjalan dengan baik, semakin meningkat dan lahirlah pada akhirnya pemimpin-pemimpin Republik Indonesia yang, betul-betul mampu membawa perubahan pada, visi misi Republik Indonesia sejak didirikan pada 1945. Saya kira oke, itu. baik. Terima kasih Bapak. Teman pemilih, seru pembicaraan kita pada hari ini bahwa ternyata sebegitu penting dan berharganya hak-hak yang teman-teman pemilih miliki yang digunakan untuk menentukan kemana negeri kita akan dibawa dan keputusan politik seperti apa yang kita inginkan dan bisa kita berikan yang terbaik untuk negeri ini. Baiklah, saya host podcast pada episode kali ini. Minta maaf jika ada kesalahan dan undur diri. Pergi ke pasar membeli mangga, tidak lupa membeli delima. Terima kasih para pemilih menonton kita bersama. Bertemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.